ke-17. Ya, yang ke-17 volume 1. Ya. Dan kebetulan untuk JOS IP saat ini itu masih dalam penilaian dari akreditasi ya. Kalau kita cek Arjuna. Arjuna. Ya, ini status dari JOS IP ya. Saat ini itu masih dalam proses penilaian. Ya, masih dalam proses penilaian oleh Arjuna. Ya, diharapkan nanti JOS IP ini terindeks oleh Sinta sehingga nanti bisa digunakan sebagai rujukan bagi dosen-dosen yang akan menerbitkan jurnal ya untuk beban kerja dosen. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, oleh tim editor, kemudian tim reviewer dan lainnya, termasuk juga author sebenarnya nanti bagaimana jurnal atau artikel yang dikirimkan atau disubmit oleh author ini bisa lolos dan seterusnya bisa diterbitkan di masing-masing jurnal. Kemudian yang kedua ada jurnal Ipsikom ya. Ipsikom itu untuk prodi untuk Fakultas Ilmu Komputer, bukan prodi ya, Fakultas Ilmu Komputer. Ya. Yang terbit kemarin di bulan November kalau tidak salah sama bulan satu semester sekali. Kemudian ada jurnal bisnis manajemen dan akuntansi, ada Jubisma. Ya, Jubisma ini kemarin masih terbit setahun sekali. Ya, November. Kemudian yang satu lagi adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat, ya, atau Abdimas Unipem. Ya, Abdimas Unipem ini juga terbit nanti di bulan Februari, sudah terbit ya untuk volume pertamanya. Kemudian sudah mendapatkan nomor ISSN ya dari LIPI kemarin sudah ada. Jadi kita ada 4 jurnal ya, 4 jurnal penelitian, yang satu adalah PKN. Jadi bisa menjadi wadah ya bagi para dosen yang ingin mempublikasikan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti yang JOS IP itu segera turun SK akreditasi jurnalnya. Kemudian nanti berikutnya adalah Jubisma dan Ipsikom. Ya, karena saat ini belum dibuka untuk proses pengajuan akreditasinya. Kemarin waktu kita sama saya dan Bu Win ke itu sekitar bulan Maret atau April baru dibuka lagi untuk pengajuan akreditasi jurnal dengan versi yang berbeda. Ya, dengan versi yang berbeda ya Bu Win ya. Jadi Ipsikom dan Jubisma belum bisa diajukan. Ya, Jubisma kemarin pengajuan pertama ditolak, yang Ipsikom juga ditolak, terakhir ditolak karena nomor DOI-nya sudah tidak aktif. Jadi tinggal yang JOS IP yang sudah lolos sekarang tinggal masih dalam proses penilaian. Mohon maaf Pak Erik, sebelumnya saya share screen untuk panduan tim editorial. Ya, di sini saya bukan menggurui, apalagi ada Pak Erik yang sudah lebih jago lagi untuk edit dan sebagainya tentang
jurnal. Ya, karena saya juga masih belajar, ya, belajar bagaimana mengelola jurnal, khususnya untuk jurnal yang ada di insan pembangunan. Ya. Sudah kelihatan share screen-nya, Bapak Ibu semuanya? Mantap. Mantap. Baik, ini adalah panduan. Nantinya saya ada rencana untuk membuat buku panduan, ya, buku panduan untuk pengelolaan jurnal, ya, baik untuk JOSIP, Ipsikom, kemudian Jubisma dan Abdimas. Ya, nanti dibuat buku panduan bagaimana nanti autor mengirimkan, kemudian bagaimana nanti tim editor menerima, menolak, dan seterusnya, kemudian bagaimana tim reviewer juga, terus bagaimana membuat isu atau membuat terbitan yang akan diterbitkan. Ya, ada rencana, belum selesai, ya, masih dalam proses untuk pembuatan buku panduan. Baik, untuk hari ini kita coba untuk sedikit pelatihan bagaimana panduan tim dari editor, ya, tim editor untuk menyerahkan artikel yang telah disubmit oleh masing-masing autor. Ya, sebelum diserahkan sebenarnya tim editor juga bisa melihat, mereview, ya, melihat bagaimana misalnya skupnya, apakah skupnya sesuai atau tidak. Ya, kalau skupnya tidak sesuai, bisa langsung dikonfirmasi bahwa jurnalnya tidak sesuai, berarti tidak diterbitkan, ya, di-delete atau tidak diterima, ya, tidak terima dan diarsipkan. Ya, itu tim editorial. Bapak Ibu, ya, sebelum bisa mengolah atau masuk ke dalam JOSIP, maka langkah pertama adalah kita buka web browsernya dulu, kemudian kita masukkan alamat dari jurnal khususnya JOSIP, yaitu https://journal.pem.ac.id/index.php/jos-ip. Ya. Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini, ya, layar seperti ini. Ya. Kelihatan, ya, layar seperti ini. Kemudian Bapak Ibu login, ya, login dengan memasukkan username dan passwordnya. Kebetulan ini username-nya adalah Bu Sofa, ya, Bu Sofa, Sofatun Hasnah. Nah, username-nya masukkan, kemudian password-nya dimasukkan. Ya. Setelah masukkan username dan password, kemudian klik, nanti muncul, ya, setelah login muncul menu dari editor, ya, menu editor. Di sini ada home editor, ya, home user editor. Di situ ada submission, ya, di bawah editor ada submission. Di sini di bawahnya ada unsigned. Itu misalnya ada 24, berarti ada 24 artikel yang belum ditugaskan atau belum dikelola. Jadi baru masuk, kemudian belum penanganan, ya, belum ditangani oleh tim editor, review dan sebagainya. Kemudian in review, ya, in review berarti ada jurnal yang masih dalam proses review. Di situ kebetulan di sini ada 7 jurnal, berarti ada 7 jurnal yang masih dalam proses review. Berarti jurnal ini sudah ditugaskan oleh editor, sudah dikirimkan kepada reviewer.
Ya, jadi ada 7 jurnal yang masih dalam proses review. Kemudian in editing, berarti masih dalam proses editing. Ya, misalnya template-nya masih belum sesuai, itu nanti tim editor juga bisa melakukan edit. Ya, yang penting isinya sudah sesuai semuanya, ada yang belum, itu nanti bisa diedit. Ya. Ya. Ini menu dari si editor. Ya. Kemudian untuk melakukan penugasan, Bapak Ibu klik unassign. Jadi yang belum ditugaskan. Ya. Jadi klik, kemudian ya ini di sini ya klik ya, pilih unassign, kemudian setelah ini akan muncul gambar berikut ini lagi. Ya, jadi setelah diklik nanti akan muncul daftar artikel yang belum ditugaskan. Ya, jadi artikel-artikel yang menunggu penugasan dari tim editor. Ya. Ada di sini ada muncul ya artikel-artikel yang belum ditugaskan. Ya, jadi menunggu penugasan ya, atau menunggu diserahkan kepada tim reviewer. Ya. Untuk melakukan atau menyerahkan jurnal atau artikel yang sudah masuk, ya, Bapak Ibu bisa pilih salah satu jurnalnya, ya, salah satu jurnal yang akan diserahkan kepada reviewer. Ya, caranya ya setelah ini udah muncul, kemudian Bapak Ibu pilih salah satu, ya, nanti akan muncul seperti ini, ya. Ya, jadi pilih salah satu, misalnya paling atas kita klik, ya, paling atas atau klik pilih ya. Kemudian selanjutnya akan tampil lagi menu seperti ini. Ya, ini ada submission, autornya, ya, autornya, kemudian title-nya, original filenya seperti apa, ya. Ini masih di editor ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah ini muncul, Bapak Ibu sebagai tim editor bisa melihat ya, bentuk dari artikelnya. Ya, sebenarnya di bawah masih ada halaman ya, masih ada halaman karena ini nggak cukup. Ya, masih ada halaman di situ, nanti ada abstraknya seperti apa, kemudian ada keywordnya dan sebagainya. Nah, itu di bawahnya. Ya. Kemudian ada referensinya atau daftar pustakanya. Ya. Misalnya dari daftar pustaka, dari abstraknya misalnya tidak sesuai, Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi ke si autor untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya nanti autor akan mengirimkan kembali. Ya, misalnya dari segi tadi referensinya tidak sesuai atau kurang dan sebagainya, atau daftar pustakanya keywordnya tidak ada, berarti nanti langsung dibalikan. Ya, ataupun nanti skopnya tidak sesuai, langsung dibalikan kepada si autor, sehingga autor tidak terlalu lama untuk menunggu bagaimana artikelnya apakah diterima atau tidak. Ya. Selanjutnya setelah skopnya sudah sesuai, daftar pustaka sudah sesuai, kemudian abstraknya sudah ada, kemudian keywordnya juga sudah ada, kemudian
Bapak Ibu menentukan editornya. Ya, menentukan editor. Dengan cara Bapak Ibu bisa pilih add self, ya. Pilih add self berarti editornya adalah diri sendiri, ya. Add self, editornya diri sendiri, atau menunjuk orang lain sebagai editor. Ya. Misalnya Bu Sasna langsung menunjuk dirinya sendiri, ya. Nah, maka langsung pilih add self ya sebagai editor untuk artikel ini. Ya. Selanjutnya setelah memilih add self ataupun add editor, ya dari menu ini, Bapak Ibu akan tampilan seperti ini. Di sini ada editor. Editor kalau tadi memilih diri sendiri akan muncul Ibu Sofwatun Hasna. Ya, Sofwatun Hasna sebagai editornya. Nah, kalau memilih orang lain nanti akan muncul menu yang berbeda ya. Jadi menu nama-nama tim editor. Ya, nama-nama tim editor misalnya ada Bu Sofa, ada Pak Dwi, ada Pak Gusli dan yang lainnya. Kalau memang ditunjuk sebagai tim editor, kemudian pilih salah satu, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini kalau sudah menunjuk salah satu dari editor. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham sampai di sini? Paham, Pak Di. Oke. Yang lainnya? Oke, lanjut. Lanjut. Baik, ya. Sampai di sini ya muncul nama editornya. Ya. Kemudian setelah ditunjuk editornya, langkah berikutnya adalah mengirimkan atau menugaskan reviewer. Ya, menugaskan reviewer untuk mereview artikel yang sudah masuk. Yang tadi sudah diklik ya, sudah ditunjuk untuk diberikan kepada tim reviewer. Ya. Langkah berikutnya adalah ya memilih ya, kita bisa pilih atau kita klik review ya, kita pilih review ya. Jadi di bagian atas ya, di sini kita pilih review ya. Kemudian setelah kita klik review, langkah berikutnya adalah select reviewer ya. Pilih tim reviewer ya. Kebetulan kita menggunakan 2 reviewer untuk satu artikel ya. Untuk satu artikel itu 2 reviewer ya. Sebelum misalnya Bapak Ibu sebelum menyerahkan artikel ya, artikel yang dikirim oleh author, biar tidak ketahuan siapa penulisnya ya, Bapak Ibu bisa download dulu kemudian edit ya, edit nama autornya kosongkan dulu, dihapus, diganti dengan XXX atau yang lainnya. Ya, jadi tim reviewer tidak tahu ini penulisnya siapa. Ya, jadi misalnya untuk menghindari agar tidak ada permintaan yang lain-lain antara author ke reviewer, jadi artikel ini disembunyikan nama autornya. Ya, tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa artikel ini adalah autornya si A, si B, dan si C. Ya, jadi Bapak Ibu bisa download artikelnya. Ya, kemudian setelah dihapus nama autornya, Bapak Ibu bisa upload lagi, ya, upload
artikel yang sudah dihilangkan nama autornya. Ya. Kemudian setelah upload, ya, setelah upload artikel tadi yang sudah dihilangkan nama autornya, Bapak Ibu memilih reviewernya. Ya, di sini ada preview, kemudian pilih atau select, ya, select kolom atau tab select review. Ya, select reviewer. Jadi untuk menentukan siapa reviewernya. Kemudian setelah memilih select reviewer ini, akan tampil menu dari reviewer yang ada. Ya, di sini ada misalnya ada Pak Mas Duki, ada Pak Gusli, ada Pak Mif, ada ini ada sebenarnya ini nggak tahu nih, ada yang masuk kemudian menggunakan reviewer, ya. Kemudian ada Pak Gono Sutrisno, ya. Ya, nanti dihapus saja nih yang bukan sebagai reviewer, ya. Nah, setelah muncul ini, ya, setelah muncul nama-nama dari reviewer ini, ya, Bapak Ibu pilih salah satu, ya, salah satu dari nama reviewer ini, ya. Kalau dua berarti nanti nunjuknya satu-satu, ya. Klik, ya. Setelah ini klik tinggal pilih assign, ya. Pilih assign, ya. Untuk ditunjuk misalnya Pak Mas Duki, ya. Kita klik sebagai reviewer, ya. Kita pilih assign, kemudian akan tampil menu seperti ini. Ya, akan tampil menu seperti ini. Di sini reviewer A adalah Pak Mas Duki, ya, Pak Mas Duki. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, setelah muncul ini, kemudian Bapak Ibu kirimkan email, ya, kirimkan email untuk permintaan atau request, ya, permintaan untuk mereview dari artikel yang sudah dikirimkan oleh atau sudah disubmit oleh author. Ya, jadi klik request-nya, kemudian nanti akan kirim email. Ya, dengan catatan bahwa emailnya itu harus sesuai, ya, harus betul. Jadi nanti akan terkirim ke email dari masing-masing reviewer. Jadi setelah klik request, di sini akan muncul permintaan, ya, untuk email, ya. Di sini ada namanya yang dikirimkan adalah Pak Mas Duki. Kemudian di sini ada subjeknya, nah, permintaan review artikel. Ya, di sini bentuk format bawaan dari OJS-nya. Ya. Bapak Ibu juga bisa sertakan tadi, ya, sertakan attachment-nya atau file yang akan direview. Kemudian pilih send. Nanti secara otomatis permintaan ini akan terkirim, ya, email ini akan terkirim ke para reviewer. Jika sudah, ulangi untuk reviewer yang kedua. Langkahnya sama dengan pemilihan dari reviewer yang pertama. Baik, itu aja dulu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Erik. Monggo Pak Erik. Ya Pak. Kayaknya nggak ada Pak, udah detail dari Bapak. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan penugasan dari tim editor kepada tim reviewer. Monggo Bapak Ibu yang
mau bertanya. Sebelumnya saya serahkan lagi ke Bu Winanti. Monggo Bu Win. Oh, tadi satu, Pak. Iya. Pak. Iya. Kayaknya form review-nya itu belum dipilih ya. Tadi belum dijelaskan. Di back dulu, Pak. Di situ ada select review form. Nah, ini kan kita, iya. Nah, ini kan dibuat, kita buat kan nanti dipilih. Kalau ada beberapa, nanti pilihnya yang mana gitu Pak. Nanti ada berapa sih? Satu nggak Mas saya buat? Atau Bapak ada buat yang lain lagi? Nah ini kan sebagai panduan, apa-apa komentar apa saja yang diisi oleh reviewer nantinya. Iya Pak. Biar semua reviewer punya format yang sama dalam proses penilaian dari sebuah artikel. Iya betul Pak. Kelewat di situ Pak, select review formnya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi sebentar. Saya ke ini ya Pak ya. Salah. Oke, mohon maaf pakai punya Bu Sofa. Misalnya tadi. Ya ini Pak ya? Iya. Ini belum dibuat Pak ya? Iya, belum dibuat ini. Oh, nanti dibuat aja Pak, nanti kita pilih. Baik Pak. Berarti salah harus ini dulu ya Pak ya? Di-create dulu nih Pak. Nah ini sebelum tadi putusannya. Ini udah review. Request dulu baru itu ya Pak ya, baru select review form. Ya, nanti sudah di select review form, baru nanti di request, baru dikirimkan nanti by email. Iya. Oke. Udah sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Erik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada ada pertanyaan atau ada hal yang perlu ditambahkan? Bu Winanti, Pak Kakak? Pak Adi, kalau misalnya dibikin tutorialnya gitu Pak, supaya teman Bapak Ibu yang nanti kadang-kadang kita di sini sudah paham ya, tapi nanti pas pelaksanaannya banyak lupanya, terutama saya dan Pak Mevi nih. Iya, baik Bu, nanti saya akan coba buat buku panduan ya, buku panduan untuk pengelolaan JOSIP-nya, mulai dari
author, bagaimana mensubmit artikel sampai nanti penilaian oleh masing-masing reviewer. Ya, saya masih dalam proses Bu ya, belum selesai. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Adi. Ya Pak. Mungkin untuk ininya Pak Adi, due date-nya ya. Untuk due date-nya kalau bisa itu, ini kan kalau yang dicontoh itu kan apa namanya bulan 3 ya. Oh, ini bisa itu Pak nanti. Nanti kalau bisa itu untuk due date-nya itu dirubah Pak, karena kan bisa. kalau misalnya terbit jurnal itu di bulan Februari berarti paling tidak maksimal ya Februari itu kan. Iya. Terbitnya kita mau tanggal 20 nih, ya paling tidak naskah tersebut segera masuk 10, ya, naskahnya mungkin masuknya itu sebelum bulan Februari, kemudian nanti diserahkan kepada reviewer ya, apa namanya paling lambat misalnya tanggal 8 misalnya gitu ya. Jadi nanti pertengahan bulan atau apa namanya tanggal-tanggal 20-an itu sudah bisa diterbitkan, karena bisa saja kan dari reviewer itu sendiri nanti kan mungkin ada catatan-catatan yang perlu dikembalikan kepada autornya kan. Jadi mungkin kalau bisa untuk apa namanya due date-nya kalau bisa jangan mepet dengan tanggal penerbitannya. Itu Pak. Iya. Baik Pak. Nah di sini ada pengaturan ya, pengaturan untuk tanggal due date-nya. Ya ini ada due date, tinggal kita di sini kan request by date-nya default-nya 20.23.03.11 ya, ini kita bisa atur ya. Sebelum kita kirimkan ke reviewer kita atur. Misalnya kita terbit tanggal 20 berarti tanggal 10 itu harus sudah selesai review ya. Sudah direview oleh tim reviewer, kita buat di sini tanggalnya. Kemudian disimpan continue ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Sama itu Pak Dianto. Teman-teman yang di apa namanya editor maupun reviewer sudah punya ininya semua belum Pak, passwordnya? Passwordnya Pak mau di akun password kalian Pak. Ya nanti saya kirimkan ya untuk masing-masing editor kemudian dan juga reviewer. Ya. Jadi bisa masuk semuanya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pak Mepi, kayaknya mau nanya Pak Mepi. Coba Pak Mepi. Kita lihat aja nanti dulu Pak, setelah ada proses. Nanti kan ada kendala-kendala dan lain sebagainya, baru itu ada masukan. Learning by doing ya Pak. Baik. Mantap. Bu Dewi mana suaranya Bu Dewi? Bu Dewi, Bu Sofa, Bu Nur. Bu Dewi lagi masak Pak. Goreng pisang Pak. Lagi goreng pisang. Pisang siapa lagi digoreng? Berarti habis ini nanti ke rumah Bu Dewi ya? Boleh. Saya kejauhan Pak. Pak Adi, untuk yang di JOS IP ini sudah ada berapa artikel Pak Adi? Di JOS IP ini ya tadi ada sekitar ini ya in review, berarti ini kan tadi ada penunjukan 1 ya, berarti ada 7 Pak. Ada 7 ya? Ada 7 ya, karena ini yang ke-8 ini Pak Ahmad Yani itu double kirim dengan judul yang sama. Oh iya, berarti 1. Nah, jadi pilih 1 ya, ada 7 artikel yang masih dalam proses review. Reviewernya di reject aja Pak. Ya, nanti kemarin Bu Win juga 2, yang satunya udah di reject ya. Ini kebetulan masuk lagi kayaknya, saya belum reject ya yang dari Pak Ahmad Yani. Biar ada rejection rate-nya Pak. Iya, baik Pak. Kalau lebih misalnya 50-50 kan lebih bagus Pak.
Karena itu dinilai juga, Pak. Oh gitu ya. Baik-baik. Terima kasih, Mungkin Pak. salah format, balikan gitu ya. Ya. Salah format balikan. Baik, Pak. Di reject aja, Pak, nanti. Ditulis pesannya format salah. Oke. Perbaiki. Silakan submit ulang. Baik. Ya. Ini dibalikin dulu. Berarti nanti kalau misalnya formatnya sudah nggak sesuai langsung dibalikin aja bisa ya Pak ya? Iya, Bu. Itu otoritas dari editor ya? Editor. Jadi pertama kan dilihat layout-nya kan, layout dari artikel ya kan, benar atau tidak. Terus skopnya, kalau itu udah lewat di editor ya di-cek aja. Jadi tulisan pesan, tolong sesuaikan format dan perbaiki dan submit ulang. Berarti sesuai template ya Pak? Iya. Iya. Di mana-mana. Jangan kita buat merapikan lagi nanti di editingnya. Editing aja cuma lihat strukturnya bagus, udah tuh sesuai dengan tata letaknya. Ada pemotongan kalimat yang tidak itu, nah itu ya diatur editing nanti kan. Berarti Pak Di, ya, Pak. Nanti mungkin setelah ini bisa dilanjutkan juga workshop untuk ini Pak Di, untuk reviewer Pak Di. Ya. Iya, jadi, Pak. Kalau ini kan editor itu kan tidak terlalu sulit lah, saya kira dari artikel yang masuk itu kan nanti sesuai atau tidak skupnya, kemudian sesuai atau tidak dengan template yang sudah kita berikan, ya. Nah kalau itu sudah oke kan nanti kita serahkan kepada reviewer ya. Nah tinggal reviewer itu apa-apa saja yang perlu direview kan, saya kira untuk reviewer itu perlu juga ya untuk pelatihannya. Itu Pak. Iya. Nah, emang kalau yang reviewer itu ada banyak poin itu ya yang harus direview. Iya. Ya, mulai kemarin saya sudah coba lihat untuk reviewer yang harus dikerjakan apa saja. Ya. Baik Pak, nanti selanjutnya adalah reviewer. Ya, setelah editor selesai, bagaimana nanti reviewer mereview jurnal atau artikel yang sudah diberikan kepada masing-masing reviewer. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Bu Sofa, Bu Nur, Bu Dewi? Pak, itu kalau untuk author mau submit gitu kan, kayak kalau saya kan nggak selalu nggak selalu buka websitenya jurnal gitu. Jadi ada notifikasi ke editor untuk ini udah ada masuk gitu. Jadi ketika ada masuk baru ngecek apakah perlu dicek template dan sebagainya. Maksudnya notifikasi ke email editornya gitu. Atau kita memang harus manually harus cek setiap saat gitu, ada yang masuk, ada yang submit enggak atau gitu. Itu kayaknya tugas dari manajer jurnal itu Bu. Manajer jurnal itu yang paling tinggi di sini, yang bisa tahu ada jurnal yang masuk, lalu nanti mengkonfirmasi di si author bahwa ada artikel yang sudah masuk, perlu diedit dan perlu diserahkan ke reviewer. Nah, satu lagi untuk misalnya seperti kemarin saya submit gitu ya. Terus saya menerima email dari jurnal bahwa saya sudah mensubmit gitu. Ketika jurnal itu menerima dan kemudian publish, saya nggak ada pemberitahuan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu ditambahin lagi kali Pak ya. Kalau di sini kayaknya ada semua sih Bu, kalau emang sudah tugasnya sudah dikerjakan semua oleh tim editor, oleh reviewer, nanti ada informasi bahwa artikelnya
ada menu-menu ya, artikelnya sudah dipublish atau artikelnya nanti misalnya kalau tidak sesuai nanti dibalikan, nanti ada email sebenarnya. Soalnya kemarin beberapa kali saya belum dapat email. Iya, karena kan belum. Gitu. Iya, karena tim editornya juga belum bekerja, Bu. Oke, Pak. Berarti masih berjalan gitu ya. Iya. Tim editornya belum pada bekerja, seharusnya ada. Ya, jadi di situ ada informasi yang akan dikirimkan kepada si autor. Ya. Nah, satu lagi ya. Satu nah, lagi. Ini kalau ibu-ibu tuh kalau satu lagi gitu. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya ada artikel yang masuk kemudian untuk maksudnya dilempar ya untuk diserahkan ke reviewer, itu kita sebagai editor harus menghapus nama. Apakah nggak di template itu sendiri sudah disiapkan bahwa satu file yang akan diserahkan ke reviewer itu sudah di-setting untuk tidak ditulis nama di situ. Jadi khusus untuk langsung diserahkan ke reviewer gitu. Karena saya pernah mengalami seperti itu, Pak. Jadi nggak dihapus-hapus manual gitu. Takutnya kalau dihapus manual lupa nih tulisan siapa gitu kan. Sepertinya kalau dari itu harus seperti itu, cari si tim editor yang menghapus, Bu. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik. Oke deh, nanti saya lihat lagi. Iya, nanti. Iya, terima kasih juga Bu Dewi. Ya, jadi nanti kalau sudah ada sudah mengerjakan, baru oh ya ini ada masalah seperti ini. Oh ya ini ada masalah seperti ini. Mungkin yang ditanya Bu Dewi ya. Iya. Mungkin kita bikin kebijakan aja, Pak. Jadi yang masih submit itu autor tidak ada, autor afiliasi tidak ada. Oh, gitu. Setelah diterima, akan dibalikan ke autor. Silakan tambahkan gitu. Autor, bisa juga seperti itu. Oh ya, baik Pak. Nanti berarti kebijakan aja Pak ya? Iya, kebijakan aja. Biasanya ada seperti itu sih Pak. Tergantung kita aja. Baik. Gimana? Kalau memang mau mempermudah proses ini kan, nggak ada menghapus-hapus. Iya. Takutnya nanti salah hapus lagi Pak. Ya. Terus lupa lagi ini punya siapa gitu kan. Oke. Baik, terima kasih Pak Erik atas sarannya. Ya, jadi tinggal kebijakan Pak Karami bagaimana nanti submit artikel, apakah perlu ada nama autornya atau tidak ya. Baik, Bu Win, ada tambahan Bu Win? Oke, baik Pak Adi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa ini ya, ini bisa nanti LPPM atau Pak Karnawi ini waktunya Pak. Jadi supaya kita itu ada jadwal ya. Oh kalau jurnal A dia bulan ini berarti di bulan itu kita harus sudah mulai mengerjakan tugas kita sebagai editor ya. Jadi nanti jadwal dari terbitan itu bisa dibuat sekalian Pak. Terus kemudian ini teman-teman semua ya mohon bantuannya ya untuk editor ini on time, karena nanti dari editor inilah nanti reviewer bekerja, sehingga kalau kita terlambat reviewnya juga nanti terlambat, publishnya nanti juga akan terlambat. Jadi kita usahakan tepat waktu. Kita kelola jurnal ini sebaik-baiknya supaya kita jurnal kita memiliki kualitas yang lebih baik ya. Bagaimanapun ini jurnal punya kita, milik kita, untuk kita bersama gitu ya. Sehingga Bapak Ibu semua mohon dibantu untuk on time di dalam melakukan tugas editor ini ya. Terus kemudian yang terakhir nih Pak Adi, ya Bu. Ini yang tidak kalah penting sebenarnya, mohon juga nanti LPPM ini lagi-lagi untuk menyisihkan ya
dana untuk editor dan reviewer. Jadi jangan dihabisin semua dulu Pak dananya, tapi minimal untuk beli paket Pak Karnawi, paket internet ya untuk para reviewer dan editor sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Ya tidak lihat dari nominalnya, yang jelas harus ada, sehingga ini menyisihkan dana untuk LPPM dari LPPM untuk jurnal ini juga menjadi hal sangat penting ya, supaya kita juga ada semangat. Paket aja nggak ada nanti. Betul Bu, betul. Nanti untuk yang apa namanya publish ya, nanti kita kenakan biaya Bu, 500.000. Wih, mantap. Mantap. Kalau sudah terakreditasi. Kalau belum ya 200.000 lah. Kalau sudah baik. Biar semangat jadinya. Iya. Itu saja Bapak sama Ibu ya. editornya. Ini yang makanya saya sampaikan ini tidak kalah penting, karena bagaimanapun semua harus didukung dengan apa namanya sarana dan prasarana ya Pak Karnawi ya. Betul. Oh iya, ini kalau tim editor itu digunakan sebagai apa Bu? PKM bisa ya? Digunakan sebagai PKM ya Pak ya? Ya Pak Erik ya? Iya Bu, 5 SKS Bu. 5 itu SKS sangat besar sekali nih Bapak Ibu. Jadi tim editor ini nanti kumnya bisa dimanfaatkan sebagai PKM dengan SKS-nya 5 SKS. Ini kan sama aja Bapak Ibu mengikuti pelatihan 5 kali pelatihan, tapi kita sebagai editor bisa bukan pelatihannya Bu, ya. SK-nya Bu, SK-nya, iya SK-nya. Jadi ada di pengabdian itu pengelola jurnal. Ya. Jadi di situ ada satu poin pengelola jurnal internasional nasional, itu bisa dimasukkan SK-nya sebagai pengabdian. Pengabdian, oke. Kalau reviewer sama sih sama ya. juga. Oke. Berarti mohon maaf Ibu. Ya. Berarti kita nanti mendapatkan SK. Iya. SK ya Pak, betul. SK bukannya sudah dikirim ya Pak ya Pak Maipi ya? Belum ada. Belum semua Bu. Belum. Oke. Oke. Berarti nanti SK-nya dapat digunakan sebagai bukti ke PKM ya. Yang sudah kalau nggak salah yang EPSICOM. Ya, EPSICOM. Nah, selain SK itu dilampirkan apa saja Pak? Kan ada bukti-bukti apa gitu? Cuman SK aja dilampirkan, diinput di dalam di sisternya ya Bu. Tapi yang satu yang ini ya, yang yang kurang sih, jurnal yang terindeks Sinta itu yang hanya bisa dilaporkan. Kemarin masuknya jurnal yang di luar Sinta tidak ada, karena dia mencari list-list datanya di jurnal yang terindeks Sinta. Berarti Pak Adi harus Sinta dulu ini Pak Adi. Ya, ini kan lagi proses. Akreditasi terindeks Sinta. Iya. Baru bisa dilaporkan. Oke, iya. Ini kan lagi proses ya Bu ya. Ini dulu Bu. Mudah-mudahan ini bisa digunakan. Mudah-mudahan bulan depan sudah turun ya Pak ya. Udah proses penilaian ya Pak, tinggal nunggu hasil ya Pak. Betul, dalam proses penilaian. Tadi kita lihat lagi tadi dalam proses penilaian. Ya. Kita doakan bersama lah, mudah-mudahan bisa Sinta 3 atau 4. Nah ini ya, masih dalam proses penilaian ini. Masih 2 langkah lagi Pak, 3. Masih langkah ini, kalau ini sudah dinilai tinggal SK. Udah. Ya, SK kan terakhir. Tuh, mudah-mudahan 2 langkah ini ya penilaian selesai, jadi tinggal SK. Gitu. Ya, ini jadi dalam proses penilaian. Baik, Bu Win. Dari saya cukup Pak, Pak Adi. Cukup ya. Cukup, mungkin langsung saya closing aja ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah hadir. Saya ulangi lagi, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa jurnal ini kita kelola dengan baik, dari kita untuk kita ya. Kalau kualitasnya nanti semakin baik juga
akan berdampak atau bermanfaat bagi kita juga. Jadi akan kembali ke diri kita sendiri. Saya mohon bantuannya sekali lagi untuk on time melaksanakan tugas-tugas ini ya. Nanti SK akan segera dikirim hari ini atau mungkin paling lambat Senin. Kemudian nanti Pak Karnawi juga ada 2 poin yang harus ditindaklanjuti. Apa jadwal publikasi per bulan apa, dan jangan lupa yang tadi terakhir ya, yang sangat penting itu. Oke, baik. Betul, Bapak Bu. Ibu, saya akhiri mungkin dari saya cukup sekian. Termasuk stafnya juga Bu harus ada itu. Oh iya, siap Pak. Saya akhiri ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pak Kakak kesempatan usul ini. Kesempatan usul ya Pak. Iyalah, kalau di Udah tempat lain coba di Borobudur atau di mana, itu ada yang namanya udah dikasih tuh bahannya. Itu ada itu stafnya. Nah, terima kasih Pak Erik. Sudah dibantu banyak. Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Sama-sama. Musli, Ya, Pak ya. Erik. Sama-sama. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Izin lab. Waalaikumsalam. Saya izin lab ya Pak ya. Oke. Nah, sama-sama ujian lab semua.